Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa azwajihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kembali sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang silih berganti datang dalam hidup kita ini akan tetap menjadi ladang amal ibadah untuk kita sebagai bekal dan persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita suka, gembira, senang hidup di atas dunia ini, tapi Allah telah menetapkan kepada kita dunia bukan tempat untuk kita tinggal, tapi dunia ini sesungguhnya tempat kita pasti akan meninggal. Tempat kita tinggal sesungguhnya itulah dia negeri akhirat. Maka kalau kita sholat duha, di antara rakaatnya kita akan membaca surah ad-duha, dan di antara ayat yang kita baca adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu jauh lebih baik daripada ula. Ula itu artinya pertama, maksudnya adalah dunia. Lam yang baris pendek langsung ketemu dengan kata akhirat dalam nahwu namanya taukid. Taukid itu arti bahasa kita pengkuat, maksudnya adalah kepastian. Berarti Allah telah memastikan pada kita, hamba, akhirat itu pasti jauh lebih nikmat daripada dunia. Senikmat-nikmatnya dunia, tak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan negeri akhirat. Sesusah-susahnya dunia, nggak ada apa-apanya dibandingkan kesulitan negeri akhirat. Maka kita dalam agama ini ada rukun iman. Rukun iman kita kan 6, yang kelima itu mengimani hari kiamat. Maknanya orang beriman wajib meyakini tanpa keraguan ada kiamat. Dalam ajaran Islam, hari kiamat itu hari di mana ditegakkan keadilan. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang tidak akan dibalas Allah. Pasti duduk kita, jalan kita, bicara kita, tadi ngasih sama anak yatim itu ada. Sampai syuting video pun ada juga nanti balasannya. Iya, amin. Semua ada itu. Syuting video ya kan, ngasih pula seragam lagi tahun semalam itu ada balasan. Walaupun tahun semalam itu ada balasan. Nggak datang kemarin ngaji bulan semalam itu juga nanti ada balasannya. Semua perbuatan kita pasti ada balasannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Baik yang kau buat, baik itu akan kembali untukmu. Buruk yang kau lakukan, buruk itu pun kembali untukmu. Maka dalam ayat ini Allah sudah menyatakan Allah itu tidak membutuhkan kita. Allah nggak butuh amal kita. Ini kita nyantuin anak yatim, kita sholat puasa, itu Allah nggak butuh. Kita mau jadi jahat, Allah nggak juga rugi. Karena Allah yang kita sembah ini punya sifat salah satunya qiyamu binafsi. Apa artinya? Berdiri sendiri. Apa maksudnya? Allah itu tidak membutuhkan apapun. Segala sesuatu yang butuh pada Allah. Makanya kita semua ini kan adalah orang-orang yang membutuhkan. Sifat membutuhkan itu berarti kelemahan. Mustahil pada Tuhan ada kelemahan. Maka Allah pada dirinya tak ada kelemahan. Tapi kita banyak kelemahan. Mana buktinya? Kita banyak membutuhkan. Semakin banyak kita membutuhkan, makin nampak lemah. Usah jauh-jauh lah. Kita ini aja hidup membutuhkan sandaran. Kalau nggak ada sandaran, goyang hidup kita. Nggak usahkan hidup mendengarkan ceramah pun butuh sandaran. Maka tadi langsung cari tempat yang strategis untuk dengarkan ceramah.
sempat nggak dapat porsi apa nggak goyang badan tuh kan, karena sandarannya nggak ada. Tapi ini ada sandaran semua. Ini artinya kita lemah. Maka yang lemah ini supaya dia jadi kuat harus bersandar sama yang kuat. Kalau bersandar ke tirai, kita khawatir terbalik. Bersandar pada manusia, dia bisa mati. Bersandar pada pangkat jabatan, ada masanya. Bersandar pada apa harta, bisa hilang, terbakar, dicuri maling. Tapi kalau bersandar pada Allah, di mana Allah pernah lemah, Allah miskin, Allah mati, maka yang lemah ini sandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tertuang dalam surah Al-Ikhlas, surah internasional yang rajin kita baca. Saya yakin Bapak Ibu paling hafal itu surah Al-Ikhlas itu. Kalau dites satu persatu, ala ustaz kecil, ustaz tinggal tunjuk ayat berapa kami jawab. Ayat 3, lam yalid wa lam yulad, lancar. Ayat satunya, qul huwallahu ahad, itu apal kali, udah langganan Pak Ustaz. Pakai Al-Ikhlas Ustaz. Zuhur juga, asar iya, maghrib tetap, isya istiqomah. Makanya ini surah paling kita sering tahu nih. Di masjid ini kalau kita sholat imamnya baca qul huwallahu ahad, maka muka kita pada senyum semua. Hatinya berkata cocok kali imamku sama aku. Tapi dibaca imam pula nanti Yasin, wah merah muka mamun tuh. Hatinya berkata salah masuk masjid lagu nih. Nah, ini dia. Dalam salah satu ayatnya Allahus Somad, Allah tempat kita bergantung. Maka artinya hidup kita sandarkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari sama-sama kita yang masih dikasih Allah nikmat untuk memperbanyak amal ibadah sebagai bekal untuk kita di tempat yang selamanya. Itulah negeri akhirat. Dan mohon maaf saya, tidak ada yang setia dalam hidup ini. Iya, nggak ada yang itu, cuma ungkapan buaya darat aja. Pada ujungnya apa? Berpisah juga lubang yang sempit ini. Izinkan aku menemani kau dalam lubang yang sempit ini. Ada apa? Mana ada, gila. Dia cuma sanggup masukkan ke dalam lubang yang sempit, dia tutup dengan papan dengan berkata dia adinda, bukan aku tak cinta kepadamu, tapi alam kita telah berbeda. Kau ada di alam barzah, aku masih ada. Kuat-kuatan di atas kuburan tuh ya Allah. Dia berkata adinda, bukan aku tak setia, tapi aku tak sanggup hidup seorang diri. Izinkan aku 40 hari ke depan untuk menikah lagi. Terpaksalah cincin perhiasan yang kau simpan dalam lemari kan ku ambil untuk istri pengganti. Ya Allah, mencak-mencak ibu dalam lahat ya Allah. Dulu waktu hidup bangga kali pakai cincin, pakai gelang, tapi ujungnya dikutip suami. Makanya bapak nih kalau ibu bawa nanti ke toko emas, ibu beli emas dia senyum-senyum tuh, gamatinya cocok, beli terus, nanti kan ku kutip juga. Nanti jangan salah paham pula, nanti habis mengaji nih pulang ke rumah dikutipnya semua perhiasan tuh. Ngapain dek? Yang mau sedekahkan aja lah bang. Kenapa? Daripada kau kutip bang. Nah itu salah paham. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya gak ada yang setia. Hebat kali pun pertemanan kita bisa kan? Hebat kali pun kita cintai pangkat jabatan bisa juga. Tapi yang setia. Apa fitri kira-kira bu? Maka kan ada Idul Fitri, ada kan? Apa artinya itu? Nah, secara bahasa enggak itu. Aid kembali, Fitri makan pagi. Idul Fitri kembali makan pagi. Kenapa kembali makan pagi? Sebulan penuh kita nggak makan pagi kan? Sahur aja kita makan, sahur terus. Nah, sahur. Tapi masuk satu sawal makan pagi. Tapi itulah Lebaran. Tapi Idul Fitri sebuah kondisi di mana orang akan merasakan bahagia. Kapan bahagianya? Ketika menemukan fitrinya. Apa fitri? Menemukan waktu berbukanya. Air putih itu biasa apa luar biasa? Biasa kan? Tapi Ramadan luar biasa. Jam 10 tadi siang training air putih dan ngiler awak. Berapa jam lagi lah buka puasa? Nah, nanti tiba berbuka minum air putih hilang. Sebab ibadah puasa. Maka saya yakin yang duduk-duduk insya Allah akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Udah dapat dari wajah-wajahnya, ini orang-orang yang kuat takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tanda orang bertakwa? Orang bertakwa itu suka kali memandang ke bawah, itu artinya kuat kali takwanya. Iya, bukan orang takut tidak. Karena salah satu mana takwa kata Imam Qusairik, tanya tawadu, konya kona akwanya waro, yanya yakin.
Tawadu itu apa? Rendah hati. Aku bukan nggak mau angkat kepala Pak Ustaz, tapi kalau ku angkat kepala aku agak susah diterima kaji Ustaz, maka aku tundukkan kepalaku biar terseraplah kaji semua, tapi takkanlah mampu merubah daripada pendiri kita sebelum berbuka, nggak akan mungkin kita makan dan minum. Inilah kaji kita pada pertemuan kali ini, bukan nggak mau panjang-panjang ini. Saya pun udah bingung tadi Pak Allah, udah janji sini janji sana janji, akhirnya dikejar janji Wak. Nanti kau yang berjanji kau pula mengingkari. Kalau kami tunggu-tunggu di Pinang Baris sana pun tak muncul-muncul. Akhirnya muncul di Marenda Pasar 1. Mohon maaf saya ini ya. Nantilah insyaallah ke depannya kita akan ketemu kembali. Bukan nggak panjang-panjang, yakin sudah terasa panjang ya. Kalau ceramah lagi puasa jangan panjang-panjang. 30 menit selesai lah sudah. Amin. Karena orang lagi puasa tingkat tingkat perhatiannya itu agak menurun. Apalagi pada detik-detik berbuka puasa. Wih, turun. Artinya, inilah kaji kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada bertanya? Nggak ada Pak Ustaz. Anda saya bilang. Anda bertanya? Nggak ada Pak Ustaz. Tadi Anda bertanya Pak Ustaz, yang namanya fidya itu berapa ukurannya? Walalladzina yutiquna fidyatun tu'amu miskin. Bagi orang yang nggak sanggup puasa, karena dia mungkin namanya tua renta, sakitnya nggak kunjung sembuh-sembuh, maka hendaklah dia bayar fidyah. Apa fidyah? Mengeluarkan makanan pokok yang kita makan. Berapa ukurannya? Per hari 7 on. Per hari 7 on. Pakai apa? Makanan pokok. Kalau diuangkan, jangan itu 7 on yang nggak boleh. Semua para bapak ibu yang telah berpartisipasi dalam acara berbagi pada anak yatim ini, ya Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosanya, Allah suburkan rezekinya, dan Allah ganti berlipat ganda adanya. Insya Allah ketika menghadapi kematian dimudahkan Allah wafatnya, dan semua kita akan bertemu Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Inilah kita kaji kita. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa fahma wasi'ah wa amalan maqbula wa dhunuban maghfura wa taubatan nasuha wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakah wa anta khairur raziqin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina taubatan nasuha innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih buat Pak Ustaz kita, Bapak Haji Ahmad Safi Arahan SAG. Selanjutnya, berhubung karena waktu masih ada lagi untuk penantian berbuka puasa, mungkin ya untuk berikutnya kita panggilkan buat Pak Pembina kita, Bapak Indra Siregar, dipersilakan Pembina Rakomnan Tera. Buat Pak Ustadz, makasih banyak Ustadz ya, makasih banyak, sehat selalu Ustadz, jumpa kembali kita Ustadz, amin amin ya rabbil alamin Ustadz. Dan juga selamat datang tadi buat rekan-rekan kita, buat Pak Ketua di MC Komunikasi.